Baiklah Bapak Ibu, untuk penggunaan Siplah, bagaimana teknisnya, kita akan langsung peragaan. Ini akan kita lanjutkan nanti, kita hanya memberikan contoh saja. Tapi perlu diketahui Siplah itu apa saja. Siplah itu adalah sebuah platform milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Teknologi. Sekarang kalau dulu Kemdikbud, terus riset teknologi Kemristek sendiri, sekarang sudah melebur menjadi satu, menjadi Kemdikbudristek. Yang mana kepanjangannya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Di mana beliau selaku kelembagaan menaungi PBJ, pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tata aturan dan perundang-undangan yang ada. Baiklah, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Bagaimana kalau kita mau belanja di Siplah? Nah, ini kan yang menjadi booming. Perlu diketahui Bapak Ibu, mari kita peragakan satu persatu bagaimana langkah-langkahnya. Mohon ini dicermati. Ayo kita belajar bersama. Oke. Pertama kita sama, kayak biasanya kita pakai Google boleh, pakai boleh, pas kita ketik Siplah. Di sini banyak Bu, langsung Siplah banyak enter. Di Siplah ini, ini kita pilih yang ini loh Bu ya, Siplah. Kemdikbud.go.id. Kita pilih, klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Siplah ini merupakan platform besar. Ibarat rumah, ini rumahnya Bapak Ibu. Nah, di dalam Siplah itu ada blok penjualan, ada blok inti, ada blok Eureka, ada Siplah belanja.com, ada toko ladang, ada Edu, ada Bapak Ibu bebas pilih barang di blok. Tidak ada aturan harus beli di toko inti. Atau beli toko Eureka, Siplah, atau dibeli atau pesona itu atau dapat beli di sini. Tidak. Bapak Ibu bebas memilih di mana saja. Atau nanti ada yang mengarahkan beli di salah satu CV toko, di salah satu blok. Ini salah. Yang benar Bapak Ibu membeli barang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keuangan yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Contoh kita ambil salah satu, enaknya yang mana ya? Kita ambil mana enaknya ini? Yang mana Bu enaknya Bu? Ini kan hanya contoh saja. Kesehatan. Mana? Kita pilih bloknya dulu. Eureka. Kita pakai Eureka. Oke, kita pakai Eureka, rumah buku. Oh, mau beli buku ya? Ya. Oke, kita coba nih, kita beli buku. Di sini ada cari produk atau toko Bapak Ibu. Ini sudah ada sesuai amanat Permendikbud. Ini sudah kita. PBJ Satuan Pendidikan wajib melakukan di Siplah. Jadi bukan katanya Pak Ridi, bukan katanya kami, bukan katanya siapapun, tapi ini sesuai dengan amanat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ini Bu, contohnya nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman PBJ Satuan Pendidikan. Jadi semuanya bisa melihat nanti ketika kita membuka langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Yang inilah. Jadi kalau katanya si A harus beli di toko A, atau toko B, toko C, di blok A, blok B, jangan diikuti. Mereka hanya sales marketing saja. Yang benar bagaimana? Yang benar kita beli sesuai dengan kebutuhan kita.
Jangan katanya kebutuhan atau kebutuhan Pak Ridi, atau kebutuhan dinas pendidikan, atau kebutuhan Bupawil. Jangan diikuti perintahnya siapapun, karena kita merdeka belajar, merdeka belanja, kita merdeka untuk menentukan kebutuhan kita. Nah, ayo kita ya. Nah, ini kalau kita sudah paham. Coba kita mau mencari apa, Bapak Ibu? Nah, contoh ATS. Kita ketik Bapak Ibu, ATS. Alat tulis sekolah siswa PAUD. Ada enggak? Oh, ini bukan ATS, Bu ya. Kita cari bukunya dulu ya. Kita coba cari buku dulu karena ini kan di toko buku. Buku tema PAUD. Nah, kita coba ya, kita buku tema PAUD. Nah, ini Bu, muncul. Banyak ini Bu. Ada berapa ini buku tema PAUD? Terdapat 113.150. Nah, di sini banyak Bapak Ibu. Nah, banyak buku-buku. Nah, ini kita bisa melihat dulu. Kita lihat-lihat dulu. Kalau bisa ini Bu, kita pilih. Nah, di sini. Ya. Ini untuk bos reguler. Nah, berarti ini mereka rata-rata menyediakan untuk bos. Nah, karena ini untuk menyediakan bos, kita pindah saja dulu Bapak Ibu. Jangan ke Eureka, kita cari tempat yang lain, blok yang lain dulu. Karena ini kan untuk ya, nah ini untuk bosnya. Kita lihat tadi sumber dayanya SD, kita cari blok yang lain dulu Bapak Ibu. Blok yang lain apa? Nah, kalau tadi Eureka kok kita lihat inti apa di posisi sumber dananya adalah bos. Bos kan untuk levelnya di SD. Kita coba cari lagi di toko apa Bu? Kita coba di Blibli. Ayo kita coba. Oke, sama Bu. Ini juga ada ketentuan amanat sama. Semuanya toko memberikan platformnya sama. Nah, kita coba buku PAUD. Nah, buku PAUD. Jangan mencari nama toko, Bu. Perlu diketahui, jangan mencari nama toko, tapi cari barang yang mau dibeli. Kalau ada orang mengatakan cari nama toko, jangan mau. Nah, itu kata biasanya mereka sales marketing. Cari nama buku atau cari nama barangnya. Barangnya apa? Coba buku tema PAUD. Nah, ini muncul semua Bapak Ibu buku tema PAUD. Harganya berapa? Nah, ini Bapak Ibu bisa membanding-bandingkan. Nah, dan mohon diteliti dengan sangat teliti karena di sini banyak buku tema PAUD. Ada yang 9.000, ada yang 65, ada yang 10.000. Loh, apa bedanya? Biasanya ini di posisi paket Bapak Ibu. Oke, di posisi paket. Walaupun tampilannya sama, tapi biasanya paketnya berbeda. Nah, mungkin ini 9.000, ini satu buku. Atau mungkin 65, ini hanya terdapat 5 buku. Jadi untuk melihatnya kita buka. Nah, bedanya apa? Nah, ini kita hanya melihat-lihat dulu. Supaya kita menyusun RKAS-nya tidak salah. Jadi pas klop. Oke. Klop semuanya. Oh, ini Apitoys, ini pemiliknya. Alamatnya di sini, ratingnya dapat 4, pelayannya lumayan bagus ini. Ingat, jangan beli dulu, Bu. Nah, jangan dibeli dulu, lihat-lihat dulu. Sesuaikan harganya. Nah, ini 9.000. Kena barang, kena PPN. Nah, ini. Padahal kita cari yang kalau bisa karena buku kita cari yang tidak kena PPN. Nah, ini. Kita cari lagi Bu, kembali. Nah, ada buku tema PAUD yang 65. Nah, negosiasi harga dilakukan di keranjang belanja. Nah, ini boleh kita tambah, boleh Bapak Ibu, tapi caranya bagaimana supaya kita tidak langsung diklaim untuk membeli. Nah, kita cek dulu bantuan peralatan PAUD.
tebalnya ini. Setiap harga itu mempengaruhi dari kondisi merek. Nah ini berat, kualitas, dan lain sebagainya. Nih, jadi ketika ditambah keranjang, contoh Bapak Ibu tambah keranjang. Klik, nanti diklik, nanti Bapak Ibu bisa nego. Kalau enggak cocok, jangan dilanjutkan. Kalau cocok, lanjutkan sampai di posisi pemesanan. Bagaimana nanti? Ya, nanti bagaimana cara memesannya. Ini kita hari ini belajarnya adalah mencari dulu. Mencari menyesuaikan harga supaya cocok dengan kita kalau menyusun RKAS. Sini, ayo kita lihat lagi buku PAUD tema binatang 10.000. Nah, cocok enggak tadi dengan RKAS atau yang mau kita ajarkan? Atau PAUD tema pekerjaan semuanya. Kita cocokkan dulu. Kendaraan dan lain sebagainya. Nah, jumlah pembeliannya ini kita sesuaikan dengan jumlah siswa yang menerima. Nah, yang menerima BOP berapa? Kalau yang menerima BOP 50, jangan dikatakan atau beli cukup 20 saja karena 30 sisa yang kemarin. Loh, kok kemarin kok bisa sisa? Berarti nggak dibagikan dong. Nah, makanya aneh kalau masih ada terjadi sisa. Nih. Ini silakan dipilih-pilih, dicek sampai nanti. Kalau perlu nanti dicatat sendiri Bu, ditandai sendiri. Ditandai, ditulis. Oh, saya mau beli buku tema diriku PAUD di CV apa? Di CV Seva ditandai dulu. Di kode sebelum. Tapi ini khusus untuk pribadi panjenengan. Bukan untuk teman. Nah, jenengan sire beli di toko Seva, temen belum tentu di toko Seva Ibu. Bisa nanti dia senangnya di toko Siva. Jadi nggak boleh saling nggak boleh mengintervensi kelembagaannya. Nah, semacam itu. Ini kalau mengenang. Atau kita pengen cari lagi, oh kalau di sini harganya 10.000. Oh, kalau di sini ada yang 25. Oh, saya pengen cari lagi di tempat lain. Nah, boleh. Nah, kita coba ke beranda. Nah, oke. Kita coba ke siplahnya. Di siplah yang awal tadi. Nah, bentar ya, kita back aja di sini. Kalau itu tadi kan beli-beli. Nah, coba kita ke toko ladang atau ke pesona itu. Boleh. Bapak Ibu boleh membanding-bandingkan di 6 blok ini. Tidak ada larangan. Bapak Ibu adalah pembelinya. Bapak Ibu boleh membeli di 6 blok yang sudah disediakan oleh kementerian. Dan jangan khawatir, mereka pengusaha yang ada di dalam, saya yakin akan menjaga integritas dan kredibilitas dari toko masing-masing. Yang pertama di sana. Yang kedua, jangan khawatir Bapak Ibu terkecoh. Karena kenapa? Bapak Ibu pesan dulu, dikirim terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dikirim, cocok enggak dengan pesanannya? Nah, kalau cocok, nanti Bapak Ibu klik namanya BAST, berita acara serah terima barang. Kalau enggak cocok, jangan isi BAST-nya. Nah, kalau sudah kalau cocok diisi BAST, maka Bapak Ibu dikasih nomor virtual akun. Untuk apa? Untuk melakukan pembayaran. Dengan kata lain, Bapak Ibu belanja di siplah itu wajib diutangi terlebih dahulu. Kalau ada kalimat, oh pesan dulu, klik dulu, transfer dulu, baru barang dikirim, itu namanya pembohongan. Harusnya bagaimana? Belanja, pilih barang dulu, klik, pesan, diantar barangnya, dicek cocok apa enggak, supaya tidak ada kalimat beli kucing dalam karung. Kenapa? Duit kadung ditransfer, barang enggak cocok, wis cocok ora cocok kon nrimo. Ini sama saja beli kucing dalam karung. Nah, dengan adanya siplah, pemerintah enggak mau seperti itu lagi. Pemerintah menginginkan perlindungan kepada panjenengan semuanya. Jadi kedepannya jangan mau untuk diarah-arahkan. Jenengan merdeka untuk melakukan pembelanjaan
secara mandiri sesuai dengan kebutuhan lembaganya masing-masing. Baiklah, akan kita peragakan Bapak Ibu bagaimana cara membelinya, nggih. Kita coba dengan apa ini enaknya? Di Blibli. Contoh ini hanya sekedar contoh saja. Contoh, masuk ke akun Bapak Ibu. Masuk ke akun, jenengan akan memilih selaku apa? Selaku pembeli. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Mungkin ini agak lemot jaringannya, ya. Lama. Nanti Bapak Ibu, ini koneksi Anda tidak pribadi. Ya, kita lanjut aja, ya. Ini hanya biasa ini pengamanan. Ini SSO Blibli. Nah, ini Bapak Ibu, ini username-nya adalah username kepala sekolah. Password-nya apa? Password-nya dari Dapodik yang untuk sinkron. Coba Bapak Ibu, ayo kita masukkan salah satu saja. Nah, Bapak Ibu, email ini adalah email kepala sekolah yang ada di Dapodik. Biasanya kalau mau menyingkron Dapodik, email yang digunakan untuk menyingkron adalah emailnya kepala sekolah. Nah, di sini. Nanti Bapak Ibu bisa cek, tanya ke operatornya, emailnya kepala sekolah mana, mau dibuat untuk belanja, tanya. Kadang-kadang adalah faktor X, saya pernah tahu di tempat lain, email kepala sekolahnya dibuat orang lain. Nah, ini nggak boleh juga. Oke. Nah, kita coba masuk Bapak Ibu. Tapi semoga saja di tempat ini nggak ada lah. Nah, ini Bapak Ibu, masuk ini atas nama anak ke TK-nya mana. Oke. Nah, terus kita lanjut ke belanja. Contoh tadi, buku PAUD, buku tema PAUD. Nah, ini kita coba ya, satu saja kita coba klik. Nah, ini Bapak Ibu, tambahkan keranjang. Bapak Ibu mau beli berapa? Jangan ditambah dulu, cukup satu dulu untuk melihat. Tambah keranjang. Nah, ini lanjutkan atau lihat keranjang. Kalau pengen melihat satu dulu, berarti lihat di keranjang. Kalau sudah yakin, ya tinggal lanjutkan berbelanja. Beli apa lagi? Sama kayak kalau kita beli di Shopee, biasanya yang biasa online, Lazada, kayak gitulah. Nanti kita lihat di keranjangnya. Nah, di sini Bu, ini nggak lihat keranjangnya. Di sini ada nego Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menawar. Nah, misal Pak, ini kemahalan, aku tak cobalah di sini. Nego. Bolehkah kurang? Nah, di sini. Boleh Bapak Ibu. Tiga. Bolehkah? Mohon maaf, harga barang. Harga nego per satu barang berapa? Misal per satu barang jenengan menawar 7.000. Nah, misal, bolehkah? Catatan. Bolehkah dikurangi harganya? Harganya dikurangi. Misal kalau anggaran Bapak Ibu sudah kadung dianggar 7.000, ya dinegokan semacam itu. Atau mungkin bolehlah dikasih diskon sampai harga 7.000. Bolehkah dikasih diskon sampai harga 7.000?
Atau kalimatnya bolehlah ikut jenengan, yang gimana enaknya. Kirim negonya. Nah, andai kata tidak boleh, maka Bapak Ibu bisa menghapusnya. Wah, aku gak seneng, gak cocok, wis. Saya hapus. Boleh, boleh ini dihapus. Nah, ini. Yakin menghapus? Yakin. Nah, Bapak Ibu cari lagi. Cari. Mau nggak boleh, ya cari lagi. Buku tema PAUD. Nah, coba ini lagi. Oh, saya ingin cari ini. Masukkan keranjang. Buka di ini, tambah ke keranjang. Lanjutkan berbelanja atau lihat keranjang dulu. Nah, habis itu kalau memang sudah cocok, Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Kalau di sini sudah cocok, buat pesanan. Nah, di sini ini kalau sudah buat pesanan, Bapak Ibu akan mendapatkan namanya purchase order atau invoice. Setelah itu Bapak Ibu akan dikirim barangnya. Biasanya antara 7 hari sampai 1 minggu hari kerja. Ingat Bapak Ibu, hari kerja itu 5 hari. Kalau 1 minggu hari kerja berarti kenyataannya menjadi contoh pesannya Senin. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dihitung lagi Bapak Ibu, Senin, Selasa paling cepat biasanya. Atau 10 hari. Bagaimana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi tidak boleh dihitung tanggal 1 belanja, terus tanggal 10 datang. Tidak. Tapi harus dihitung sampai di angka hari kerja. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dengan cara klik buat pesanan. Kalau tidak cocok kembali lagi, hapus. Jangan mengacu pada toko atau mau diarahkan ke tempat manapun. Nah, sesuaikan dengan kecocokan kebutuhan di lembaganya masing-masing. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Kalau memang nanti ada pertanyaan, kita akan buka session pertanyaan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, monggo Pak Ridi disambung kembali untuk saling berbagi, saling tanya jawab. Tadi kok pelajaran dewi rekaman. Kembali banyak terima kasih atas uraiannya kaitan dengan istiqlah. Kita lanjutkan dengan sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menanyakan tentang apa saja yang kurang jelas atau belum dimengerti dari bahasan kali ini. Kalau untuk pertanyaan yang belum bisa kami jawab, nanti akan kami catat dan akan kami jawab pada waktu yang lain. Silakan. Iya. Dari mana? Kelana. Oke. Ya, aku mau. Ternyata cukup jelas Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Dilanjutkan, saya kembalikan kepada pemandu acara, kepada Ibu Elvi. Disilakan. Demikianlah acara sosialisasi PAUD. Ibu Elvi. Halo. Demikianlah acara sosialisasi BOP PAUD tahun 2020 telah selesai. Mudah-mudahan di acara sosialisasi hari ini kita dapat mengambil hikmahnya dan kita dapat memahami apa yang disosialisasikan pada hari ini oleh Ketua PKG PAUD. Demikianlah acara hari ini telah selesai. Kami sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.